Bayangkan setiap pagi Anda menyeduh secangkir teh hangat. Aromanya menenangkan, rasanya lembut di lidah, dan katanya baik untuk kesehatan. Tapi, bagaimana jika ternyata kebiasaan sederhana itu justru membawa bahaya tersembunyi bagi tubuh Anda, terutama saat usia sudah memasuki masa rentan? Ya, teh. Minuman yang begitu lekat dengan kehidupan banyak orang ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan para lansia jika dikonsumsi tanpa pengaturan yang tepat. 1. Penyakit ginjal. Awal dari bencana tersembunyi. Kita mulai dari yang paling berbahaya, penyakit ginjal. Teh, terutama teh hitam, mengandung oksalat. Senyawa ini jika menumpuk bisa membentuk batu ginjal. Bagi lansia, fungsi ginjal sudah tidak sekuat dulu. Jadi, saat mereka mengonsumsi teh dalam jumlah besar, ginjal bisa kewalahan. Batu ginjal bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa berujung pada komplikasi serius jika tak ditangani. Solusi: pilih teh yang rendah oksalat, seperti teh hijau atau teh herbal, dan pastikan tubuh cukup minum air putih. 2. Osteoporosis. Musuh dalam selimut bagi tulang rapuh. Kafein dalam teh bisa menghambat penyerapan kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Lansia yang sudah berisiko mengalami pengeroposan tulang bisa makin parah kondisinya jika terlalu banyak minum teh. Solusi: batasi konsumsi teh berkafein dan perbanyak asupan kalsium serta vitamin D. 3. Gangguan tidur. Saat malam menjadi panjang tanpa istirahat. Banyak lansia mengalami insomnia. Jika mereka minum teh di sore atau malam hari, kafeinnya bisa membuat mereka tetap terjaga. Akibatnya, tubuh lelah, pikiran tak fokus, dan kesehatan menurun. Solusi: hindari teh berkafein menjelang malam dan pilih teh herbal seperti chamomile untuk membantu tidur lebih nyenyak. 4. Hipertensi. Si pembunuh diam-diam yang dipicu teh. Tekanan darah tinggi sering terjadi pada lansia. Kafein dalam teh, walaupun tidak sebanyak kopi, tetap bisa meningkatkan tekanan darah, apalagi jika dikonsumsi berlebihan. Solusi: batasi konsumsi teh berkafein dan pilih teh rendah kafein seperti teh hijau dalam jumlah terbatas. 5. Gangguan pencernaan. Ketika perut tak bersahabat, tanin dalam teh bisa mengiritasi lambung, apalagi jika diminum saat perut kosong. Lansia dengan masalah lambung seperti maag atau refluks asam bisa mengalami nyeri perut, mual, bahkan penurunan nafsu makan. Solusi: minum teh setelah makan dan pilih teh yang lebih lembut seperti peppermint atau chamomile. 6. Aritmia. Detak jantung yang berubah tanpa peringatan. Bagi lansia yang punya masalah jantung, kafein dalam teh bisa membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Kadang terlalu cepat, kadang tidak stabil. Ini bisa berbahaya. Solusi: hindari teh berkafein dan pilih teh bebas kafein. 7. Gangguan penyerapan zat besi. Lemas tanpa sebab yang jelas. Tanin dalam teh juga menghambat penyerapan zat besi yang sangat dibutuhkan untuk energi. Akibatnya, lansia bisa merasa lemas, lesu,
dan kurang bertenaga. Solusi: hindari minum teh saat makan agar penyerapan zat besi tetap optimal. 8. Masalah gigi dan gusi. Ancaman dari noda dan asam. Teh, terutama teh hitam, bisa meninggalkan noda dan merusak enamel gigi. Bagi lansia dengan gigi sensitif, hal ini bisa memperparah kondisi mulut mereka. Solusi: berkumur setelah minum teh dan jaga kebersihan mulut secara rutin. 9. Interaksi obat. Teh sebagai pengganggu diam-diam. Teh bisa mengganggu penyerapan obat-obatan penting seperti obat darah tinggi, diabetes, hingga pengencer darah. Ini membuat obat jadi kurang efektif, bahkan bisa berbahaya. Solusi: konsultasikan dengan dokter sebelum minum teh secara rutin, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat. 10. Dehidrasi. Bahaya dari rasa haus yang tak terasa. Teh bisa bersifat diuretik, membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Lansia yang minum teh terlalu banyak bisa kekurangan cairan, dan dehidrasi pada lansia sangat berbahaya. Solusi: jangan jadikan teh satu-satunya sumber cairan. Minum air putih tetap yang utama. Kesimpulannya, kita harus bijak dalam menikmati teh. Teh bukan musuh, tapi juga bukan sahabat tanpa syarat. Untuk para lansia, penting untuk minum teh dengan bijak. Ketahui jenisnya, perhatikan waktunya, dan konsultasikan dengan tenaga medis jika perlu. Karena kesehatan di usia senja bukan hanya soal makanan atau minuman sehat, tapi juga soal seberapa tepat dan bijak kita menyikapinya. Nah, sekarang giliran kamu. Dari semua info tadi, apa satu hal yang paling menarik untuk kamu coba? Tulis di komentar dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten ini. Karena dengan dukunganmu, kita bisa terus berbagi informasi kesehatan yang bisa membuat perbedaan nyata dalam hidup banyak orang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.